karena tidak ada orang pakai masker pada waktu makan. Nah ini pada sekolah boarding ini masalah serius, karena sekolah boarding itu seringkali makan itu rame-rame, ya makan bersama-sama. Nah ini kan bermasalah. Ya ini adalah konsepnya, ya kita ada daring adalah tetap muka langsung. Lanjut aja, ya ini proses pembelajarannya, ini bagaimana kita mengembangkannya. Saya tidak banyak bahas itu. Sekarang kita lihat bagaimana kondisi kita. Ya, risiko tertinggi penyebaran itu di daerah boarding school, ya sekolah-sekolah boarding itu risiko utamanya di situ. Saat ini di Sumatera Barat yang klaster yang besar itu ada sekitar 7. Ya saya hitung itu ada sekitar 7 dengan total kasus dari 7 ini sekitar 700 orang lebih. Yang mungkin angkanya lebih. Kenapa ini terjadi? Kenapa ini terjadi? Karena pertama, sekolah tidak patuh dengan protokol, khususnya saat makan, seperti saya jelaskan tadi. Yang kedua, karena ini boarding, banyak terjadi kontak antara siswa dengan orang tua. Ya, Sabtu Minggu orang tua datang, ini tidak terkendali. Kadang-kadang karena sayang anak dibawa lagi keluar, diantarkan sorenya. Kemudian screening tidak dilakukan berkala, anak masuk saja, ya pulang saja, tidak ada masalah. Dan program protokol kesehatan tidak dijalankan dengan baik. Itu ada contoh kasus. Jadi saya bayangkan, ya ada beberapa tempat yang boarding school ini, kalau ada mahasiswanya yang bergejala, dia isolasi, diletakkan tempat lain. Padahal itu salah. Periksa dulu, pastikan dulu dia positif. Tidak apa-apa diisolasi, tapi setelah kita pastikan dia positif atau negatif, sehingga tracing kontak erat bisa kita lakukan. Tapi kalau tidak kita periksa gimana? Orang-orang tanpa gejala itu kita anggap negatif, padahal mereka ada. 1 orang bergejala, maka ada 8-9 orang yang tidak bergejala. Nah, itu harus kita periksa. Ya, ini adalah penyebab terjadi kondisi yang terjadi di kita di Sumatera Barat pada saat sekarang. Nah, bagaimana strateginya? Harus ada satgas di sekolah. Ya, prokes harus dipenuhi, wajib hukumnya, baik di sekolah maupun di saat pulang. Jadi semuanya harus diawasi, ya. Untuk boarding siapkan screening waktu masuk sekolah, ya. Kurangi kontak dengan orang tua pada waktu masih di sekolah. Kemudian guru juga kurangi kontak dengan dunia luar. Jika ada bergejala, kita tes segera, ya. Kita tes segera. Kemudian kalau dia positif, kita lakukan kontak tracing terhadap kasusnya. Nah ini langkah-langkah strategi kita yang mungkin kita lakukan untuk sekolah. Saya hanya berpikirlah kita sekarang, mana yang besar cost-nya, buka sekolah atau tutup sekolah. Tinggal itu aja pikiran kita. Jadi jangan aniaya murid kita, karena apa? Karena murid kita terinfeksi, maka orang tuanya yang paling berisiko untuk jadi bahaya. Saya begitu anak saya mulai sekolah, saya udah gamang juga saya. Ini saya berbahaya nanti kalau gini jadinya. Kira-kira demikian yang bisa saya sampaikan pada siang ini. Tugas kita adalah berusaha, ya. Kemudian dalam setiap usaha kita, di situ ada peluang kita untuk berhasil. Saya pikir demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Andani, ya sudah memberikan pencerahan untuk kita semua, dan ini rasanya didengar efektif ya oleh semua kepala-kepala sekolah ya, yang menjadi peserta kita. Ini kami laporkan, ini peserta kita ya sudah sampai 448 ya peserta. Artinya boleh dikatakan seluruh kepala sekolah yang di bawah naungan ya Dinas Pendidikan ditambah dengan Kementerian Agama rasanya mengikuti Pak Andani. Ya, mudah-mudahan pesan-pesan yang sudah kita diskusikan selama ini itu langsung terkopi oleh beliau-beliau ini, dan kita berharap ini bisa sekaligus ditindaklanjuti, ya, disikapi. Tadi ada beberapa kata kunci yang memang sudah ditekankan oleh Pak Dokter, ya, Pak Dokter Andani, bahwa kedisiplinan itu menjadi kunci utama, ya, disiplin. Nah, kita mencoba merujuk ini kasus yang ada di SMA 1 Sumbar. Ya Pak, ini ada hadir Kabid bersama kami, Kabid SMA Pak Suryanto dan Kabid GTK ya Pak Suindra. Itu dari beberapa kajian laporan yang memang sudah kami dapatkan bahwa pihak sekolah tidak tega dengan orang tua yang menjenguk anaknya
ya yang lagi boarding ya. Dan memang seperti yang disampaikan tadi Pak Andani ya, jadi tidak hanya anak yang menularkan, tapi orang tua juga menularkan kepada anaknya. Jadi dia membawa penyakit ini karena apa? Karena dari mekanisme SOP yang ada di sekolah itu kiranya sudah berjalan dengan baik ya, tapi ada sisi di mana di situ ada kelalaian gitu. Dan memang ini kembali lagi kami sampaikan bahwa pihak-pihak sekolah dalam hal ini berusaha untuk disiplin, tegas, tapi tidak tega gitu menghadapi tuntutan dari para orang tua ya yang ingin bertemu secara langsung dengan anak-anaknya yang boarding. Jadi disitulah mulai ya yang kita coba ambil penelusurannya ya yang seperti yang sudah diarahkan oleh Pak Dr. Andani tadi gitu ya. Nah ini mungkin menjadi catatan bagi kita semua demi ya, seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Dokter bahwa tugas kita hanya memutus ya mata rantai ini tapi dari awal yang sudah berjalan sebenarnya ini karena berjalannya waktu tanpa kita sadari kita sudah mulai lengah. Dan lonjakan yang sudah dipaparkan tadi itu menunjukkan bahwa tingkat kepedulian kita, tingkat kedisiplinan kita juga semakin melemah. Ini kita himbau dan menginstruksikan kepada seluruh sekolah agar memperhatikan hal-hal yang memang menjadi catatan buat kita sehingga jangan sampai ada kasus-kasus yang menimpa di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Pak Dokter masih ada waktunya bersama kami, kita buka tanya jawab sedikit. Boleh, lanjut. Masih bisa saya 15 menit lagi, Pak. Ya. Oke, jadi masih ada waktu Pak Dokter ya. Ini sambil menunggu juga dari Pak Gubernur. Kami persilahkan. Silakan dari mana? Dari mana? Ya, silakan. Angkat tangan ya. Coba. Kalau ada yang memang akan dipertanyakan, mungkin silakan nanti men-chatting ya sehingga kita bisa membuka ya, unmute ya. Sehingga ada. Nah, jadi memang kita berharap ya semua kasus-kasus ini apalagi klaster-klaster baru yang akan muncul di sektor pendidikan ini sedemikian rupa bisa kita tangani dengan baik ya. Jadi Bapak Ibu semua para sekolah rasanya cukup clear ya. Ini dari SMA boarding saya tunjuk saja SMA 1 Pak Gubernur hadir. Ini mohon izin ya kita dengar dulu dari Pak Gubernur. Pak Andani kita dengar dulu dari Pak Gubernur. Ya. Kami laporkan kepada Pak Gubernur bahwa sesi ini sudah kita jalani. Tadi sudah sampai paparan dari Pak Dr. Andani. Beliau sudah memberikan kiat-kiat ya juga kasus-kasus yang sudah menimpa ya dan bagaimana pula cara penanggulangannya, termasuk juga aktivitas selama di bulan Ramadan ya, di mana kita pahami bahwa ada tarawih, ada pesantren Ramadan ya, dan ini semua memang kami mohon arahan dari Pak Gubernur ya, kira-kira sikap kita seperti apa? Apakah tetap kita lokalisir atau secara general kita off-kan selama bulan Ramadan ini karena memang banyak kegiatan-kegiatan kita gitu. Kami merekomendasikan pada Gubernur kiranya sikap dan tindakan ini karena kita per wilayah ya, daerah-daerah kita itu berbeda strukturnya gitu ya, budaya dan kondisinya, kiranya dapat berkoordinasi dengan Bupati Wali Kota yang ada dan menyikapi kondisi-kondisi apakah zonanya merah ya atau zona yang lain. Kalau merah otomatis semua aktivitas kita off-kan. Kami mohon arahan dari Pak Gubernur, kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur la ilaha illallah wa syukur Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala nabi ba'dah. Yang sama kita hormati Pak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi beserta dengan jajaran dan kepala sekolah se-Sumatera Barat, dan kemudian ya kami banggakan dan kemuliakan Pak Dr. Andani
yang alhamdulillah yang sangat-sangat konsen, sangat-sangat perhatian semenjak awal COVID ini. Dan terima kasih atas kesediaan beliau untuk bersama-sama dengan kita pada kesempatan ini. Jadi kita akan secara nasional ya sudah ada langkah-langkah ataupun juga strategi yang diperintahkan oleh Pak Presiden. Di antaranya adalah strategi PP PPIKM, kita sudah melakukan di Sumatera Barat, ada dengan ataupun juga sebut-sebut lain, ya, yang penanganannya itu pada skala kecil. Artinya ketika ada yang positif, maka kelompok yang ada di sekitar itulah yang akan menanggulangi, yang akan menangani. Nah, maksud itu kita harapkan dari Dinas Kesehatan ini bisa lebih intensif mengadvokasi, memberikan bimbingan kepada masyarakat di Nagari ataupun juga Jorong ataupun juga di RT RW di kota dan Nagari atau Jorong di kabupaten. Nah, sehingga memang ketika ada yang positif maka penanggulangan di sana. Nah, kemudian pada saat yang sama juga kita juga sudah punya perda, ya, perda nomor 6 tahun 2020 ya tentang adaptasi kebiasaan baru, ya, AKB, ya. Nah, ini dan dalam perda ini sudah sudah jelas apa sikap-sikap yang akan dilakukan. Maka itu perlu memadukan antara PPKM tadi dengan perda ini, ya. Nah, yang pada intinya adalah menurut kami adalah kedisiplinan dan mendisiplinkan masyarakat untuk menggunakan masker. Ya, memang kemarin kebetulan kami ke Pasaman Barat, ya, karena memang di daerah itu memang tidak ada yang positif. Jadi memang masyarakatnya memang ya biasa ya keseharian mereka. Nah, tapi ketika mereka pergi keluar daerah ataupun juga keluar rumah, maka mereka kita tekankan untuk menggunakan masker. Nah, inilah ke arah inilah yang memang harus kita tekankan bagaimana warga masyarakat kita disiplin dengan protokoler COVID itu, ya, melaksanakan SOP, ya, ketika mereka keluar rumah, ya, mencuci tangan, kemudian pakai masker, dan kemudian menjaga jarak, dan begitu. Dan kemudian di samping itu juga untuk penanganan di masyarakat ketika ada yang positif, maka dengan konsep mikro tadi. Dan ya, di samping itu juga kita seperti misalnya ada daerah yang sensitif yang jumlah besar, ya. Nah, ini kan tentu tidak semua daerah di kabupaten itu. Nah, maka di sana yang kita intensifkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat kepeduliannya untuk mentaati SOP tersebut. Nah, menurut kami inilah yang harus kita lakukan. Ya, dan kalau kita di sekolah-sekolah di SLTA, nah tentu mengikuti kebijakan di masing-masing daerah, ya, dan kita bersama dengan bupati wali kota, ya, karena apa? Karena memang seperti PPKM tadi itu kan sudah skala kecil, nah, dan tidak mungkin juga ketika hanya satu nagari misalnya dan kemudian seluruh kabupatennya yang kita merahkan, kan tidak begitu. Itu makanya kita perkecil lagi pada kawasan-kawasan itu. Makanya ketika di kawasan itu yang berat, maka di sanalah kebijakan yang harus kita ikuti. Jadi maksud itu kita di provinsi mengikuti kebijakan yang dilakukan oleh kabupaten kota di Sumatera Barat. Dan
Nah, pada saat yang sama kita juga tentu mendisiplinkan warga masyarakat untuk mengikuti protokol COVID itu sendiri. Dan inilah yang harus kita tekankan melalui dinas kesehatan, kemudian melalui petugas-petugas di nagari, kemudian juga di masjid-masjid. Inilah yang kita tekan dari pengurus masjid yang kita dorong untuk disiplin, kemudian sekolah-sekolah yang harus disiplin, dan kemudian juga kita masyarakat yang harus memaksimalkan kedisiplinannya, ya, sehingga dengan disiplin inilah menurut kami ini akan bisa kita tekan, bisa kita kendalikan COVID ini. Dan sementara ini kami dengan Bapak Menteri Pariwisata, Pak Sandiaga Uno, dan juga bahkan sekarang ini ada daerah yang minta dibebaskan seperti Bali gitu. Karena ini berkaitan masalah ekonomi. Karena memang mereka udah lebih 1 tahun, ya, kemudian tekanan ekonominya